Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melakukan kajian tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari pemetaan digital 3 dimensi kesesuaian lahan ini. Bagaimana prosedurnya merubah kesesuaian lahan dari kubis dan juga berubah menjadi kesesuaian lahan untuk tomat di Kabupaten 50 kota ini. Ini telah kita lihat tadi. Untuk kemanfaatan dari peta ini adalah kita tanpa harus melakukan analisa tanah lagi, tanpa harus melakukan iklim, fisika, kimia, data, dengan mencarikan koordinat saja. Di koordinat saja di peta yang kita gunakan, yaitu petanya kita ambil aplikasi Gravity GPS Smart Camera, dapat kita sampelnya, nama, kemudian kita masukkan ke peta ini koordinatnya, maka kita akan tahu titik itu di mana. Negari ini, negari apa namanya, kita tahu berapa kesesuaian lahan di situ. Nah, inilah prosesnya. Pertama kita balik lagi ke sini, peta 1, gambar 1. Ini bagaimana ini kan kita buka. Ada satu istilah ini, pepatah, yang sangat bagi petani. Ini pepatah ini sangat bagus. Bagaimana bunyi pepatahnya? Apabila kita ingin kaya semusim, maka tanamlah tanaman semusim. Namun apabila kita ingin kaya setahun atau bertahun-tahun, maka tanamlah tanaman tahunan. Seperti kalau musiman adalah tomat, tahunan bisa seperti kulit manis, ataupun juga durian, ataupun juga kelapa sawit. Dan kalau kita ingin kaya selama-lamanya, maka tanamkanlah kepada generasi kita ilmu pengetahuan. Artinya apa? Tanamkanlah pendidikan yang tinggi kepada generasi muda, maka kita akan kaya selama-lamanya. Ini adalah prosedur bagaimana kita akan merubah dari kesesuaian lahan tersebut, dari namanya, nama dari kubis kita ganti menjadi tomat. Ini adalah kesesuaian lahan tomat buah yang kita ambil. Maka mulai dari satu parameter itu iklim, fisika tanah, kimia tanahnya, kemudian lahannya, juga kita lakukan penyesuaian sesuai dengan kriteria yang ada di buah tomat ini. Mulai S1-nya berapa, kriteria yang kita rubah lagi. S2-nya berapa untuk suhunya, S3 suhu berapa, dan N untuk suhunya berapa. Kita rubah sesuai dengan itu. Nah, mulai dari warnanya kita rubah, dan semuanya kita rubah. Kemudian masuk kita kepada yang kedua. Foto yang kedua, kita memang perlu kesabaran. Jadi inilah pepatah ini lah yang dianut. Nih, satunya itu kesesuaian lahan pertama adalah kelas lereng. Dari besar dari 30%, lerengnya berarti itu adalah N, tidak sesuai untuk untuk yang namanya tomat. Maka kita kasih warna merah, nanti tidak sesuai. Makanya inilah prosedur untuk merubahnya. Kita klik dia, double klik, kemudian muncullah menunya. Di menu itu kita rubah. Jadi dari pemahaman pepatah tadi, kalau ini kaya bertahun-tahun, maka tanamlah yang namanya tanaman tahunan. Kalau ingin kaya selama-lamanya, maka tanamlah pendidikan. Dan seperti di negara-negara maju, di Jepang, di Jerman, dan mereka itu karena lahannya tidak ada yang luas untuk menanam tanaman tahunan yang ribuan hektar, maka itulah yang dilakukannya, penanaman pendidikan kepada generasinya, anak mudanya. Mereka membuat, apabila tidak sanggup untuk melakukan
melakukan pembayaran SPP, mereka akan gratiskan pendidikannya di negara-negara maju tersebut. Atau kalau tidak, mahasiswanya itu dijadikan berhutang. Tapi nanti apabila dia bekerja, maka dibayarkanlah setelah dia bergaji dari hutang-hutangnya ke kampus tersebut, asalkan dia itu mau pendidikan. Karena mereka tahu lahannya tidak ada, maka mereka tanamlah pendidikan kepada pendidikan tinggi. Rata-rata pendidikan mereka itu adalah S1. Sedangkan kita di Indonesia itu adalah bukan S1 apa, SMP sampai SD. Antara itu rata-rata pendidikan Indonesia. Nah, ini ya prosedurnya. Yang mana merah kita rubah, kita ganti. Nah, ini dia. Jadilah ini. Nanti N-nya untuk lereng tadi ya. Karena N untuk lereng juga, kemudian drainase satu-satu N semua kita ulang. Yang banyak banjirnya di sana lebih dari 20 hari dari banjir, maka itu juga menjadi N. Kemudian juga ada erosi, nanti kita ganti. Inilah prosedurnya untuk dari N-nya dulu. Dari yang tertinggi dulu, N itu kita taruh di atas, karena nanti apabila S1 kita taruh di atas, maka yang N itu tertutupi. Sebab itu faktor pembatas itu kalau di dalam kesesuaian lahan ini itu adalah yang nomor 1 kita munculkan. Karena faktor pembatas ini tidak bisa kita ubah atau kurangi. Dengan teknologi yang mahal lah yang bisa kita merubahnya. Karena itu diperlukan ini prosedurnya. Ini khusus untuk merubah erosi. Dari merubah erosinya, selanjutnya dilakukan perubahan terhadap apa lagi nih? Ini terhadap kerikil dan batuan yang lebih 25% di permukaan tanah, maka itu akan menjadi N, itu tidak sesuai untuk tomat, maka dikasih warna merah. Inilah prosedur untuk merubahnya. Agak lama, tapi kita harus sabar untuk melakukan perubahannya. Semua parameter itu dirubah lagi. Jadi ini sama seperti kita melakukan, anggap sebuah permainan video atau permainan game. Kita bahagia dan senang melakukannya, maka ini tidak akan terasa berat, akan mudah, kita akan terasa menikmatinya. Maka haruslah ini dijadikan sebuah kesenangan, enjoyable, joyful bagi kita. Dan untuk menikmati, ini petanya ada dua nih, 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kita rubah itu peta 3 dimensi saja dulu agar cepat kerjanya. Setelah selesai 3 dimensi, baru kita rubah untuk peta yang 2 dimensinya. Ini kita merubah hujan yang lebih dari 1000 mm untuk tomat ini per berapa ini hujan per curah hujan pada masa pertumbuhan berarti 3 bulan lebih dari 1000 mm, maka itu lebih dari berapanya, 800 mm, maka itu jadi S3. Kecil dari 200 mm itu adalah N, maka itu yang kita robahin. S3 itu warna kuning, maka kita robah dia itu menjadi warna kuning. Maka yang tidak apa kita hilangkan warnanya. Setelah hilang warnanya, maka itulah yang kita klik OK, nanti maka warna kuning itu akan berubah. Kalau dia tidak warna, berarti menjadi kosong dia lagi. Inilah prosedurnya, perlu dengan kehati-hatian, kesabaran. Anggap saja ini sebuah kesenangan, joyful bagi kita untuk melakukannya, maka tidak akan terasa berat. Tapi apabila kita menganggapnya ini sebuah tidak joyful, maka akan terasa berat. Pelan-pelan, satu-satu kita robah.